Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghadiri tahta kasih karunia Tuhan. Biar hati kita dipenuhi dengan kerinduan akan Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu Tuhan. Hati yang rindu akan Engkau, hati yang haus akan Engkau. Kami akan menikmati segala yang terbaik dalam hadirat-Mu. Sebab hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Terpujilah nama-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di kepala. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di kepala.
Pujimu hanya Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu satu hari di belakangmu daripada sibuk hari kita pujimu hanya Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu yang lebih baik satu hari di belakangmu. Amin. Daripada 1000 hari di tempatmu. Pujimu menyembah Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu ya dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Engkau limpahkan dalam hidup kami kemurahan dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Tiada pernah berkesudahan, tak pernah habis-habisnya. Sebab Engkau abadi, sebab Engkau kekal, dan terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, tiada yang seperti-Mu.
Tiada yang lain, hanya satu-satunya penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Selalu baru setiap hari. Kami memujimu, kami menyembah, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Dengan penuh kerinduan kami datang kepadamu pagi hari, menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Terpujilah, terima kasih. Terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, meninggikan namamu, sebab Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik Engkau. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Selamanya, selamanya, selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, terpuji namamu,
kami menyembah, kami menyembah. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau satu-satunya penolong kami. Engkau penolong yang setia. Tak pernah terlambat pertolonganmu dalam hidup kami. Sebab kami terus menanti-nantikan Engkau. Berharap hanya kepadamu. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus, Yesus, Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang setia, Allah yang tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap ada, Engkau tetap setia bagi kami. Engkau penolong bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dan mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Haleluya. Penolong yang selalu setia,
Amin. Memenuhi keperluanku yang tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Engkau Tuhan yang akan tetap setia sampai selama-lamanya. Engkau tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Engkau penolong yang setia dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan Engkau penuh harap percaya. Sebab Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Janji firman-Mu ya dan amin. Oleh sebab itu kami mau berpegang teguh pada janji firman. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Supaya kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Baik, selamat pagi Pak. Terima kasih saya sudah diberi kepercayaan untuk membaca firman Tuhan pagi ini. Suara saya bagaimana Pak? Baik. Oh puji Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah sampai pada kitab Zakaria pasal kedua. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua ya. Yang pertama itu judul perikopnya penglihatan ketiga, seorang yang memegang tali ukuran. Zakaria pasal 2 ayat 1 saya bacakan. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat betapa lebar dan panjangnya. Dan sementara malaikat itu berbicara dengan aku, itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang memberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya, dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bapak Ibu, ini adalah penglihatan ketiga dari Zakaria yang
menunjukkan betapa Tuhan itu mengukur Yerusalem ya secara fisik. Bapak Ibu, sebenarnya Yerusalem itu tidak lebih lebar, tidak lebih panjang dari Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur lebih lebar dari Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu, itu Tuhan katakan ayat yang kelima setelah Tuhan mengukur Yerusalem itu, mulainya ayat 4 ya. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Ternyata pada saat itu banyak manusia itu ya tetap banyak sekarang ya. Dan Tuhan katakan, Aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Yang pertama, Tuhan akan melindungi Yerusalem dan orang yang ada di dalamnya. Kemudian Tuhan itu menjadi kemuliaan di dalamnya. Itu maksudnya apa, Bapak Ibu? Saya tanya, Tuhan apa maksudnya? Jadi kalau kita sudah dikhususkan oleh Tuhan ya, dimasukkan dalam satu kota tertentu di mana kita itu dikelilingi oleh tembok berapi ya, Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang menjadi kemuliaan di dalam hidup kita. Nah, kita itu harus berubah ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Tuhan mengukur itu pasti mempunyai takaran tertentu ya, ukuran tertentu. Kalau kita tetap saja seperti bangsa Israel pada saat itu, kalau kita baca firman Tuhan dalam perjanjian lama ini, selalu Tuhan katakan umat itu harus bertobat. Ya, kemudian umat yang bertobat itu akan diberikan pertolongan oleh Tuhan, akan diselamatkan oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk menjadi orang yang bertobat dan orang yang berubah itu ternyata tidak mudah Bapak Ibu ya. Saya mengkategorikan bagaimana kita bisa berubah itu ada 3 hal. Yang pertama, kita harus keluar dari perasaan yang selalu merasa benar. Nah, kalau sudah benar terus, merasa benar terus, ya gak bisa berubah Bapak Ibu. Karena sudah mentok, sudah benar gitu. Nah, maka kita itu harus mencari terus bagaimana dengan tidak malu ya, dengan merendahkan hati. Kalau dikatakan, oh begini loh kebenaran firman Tuhan, nah kita mau. Nah, orang yang seperti itu bisa berubah. Nah, orang yang tidak bisa berubah lagi itu, Bapak Ibu, kalau orang itu sudah terikat dengan kenyamanan hidup. Jadi kalau sudah nyaman, ya, ya semua sudah ada, apa-apa tersedia, nggak pernah merasakan kesusahan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, orang seperti itu juga nggak bisa berubah Bapak Ibu, karena dia mengandalkan hartanya, ya, tidak ada yang perlu lagi dia minta kepada Tuhan, tidak ada perubahan lagi yang perlu bagi orang itu. Nah, orang seperti itu juga nggak bisa berubah. Padahal Tuhan mau umatnya itu dikhususkan pada satu tempat tertentu dan Tuhan sendiri itu menjadi kemuliaan di dalamnya. Yang ketiga, ya, orang tadi juga sudah saya sebut ya, orang yang tidak mempunyai harapan. Jadi ya putus asa, udahlah gini aja. Ada yang mengatakan kalau cukup dia bilang gini, sudah aja gini aja sudah cukup. Nah, nggak perlu cari-cari Tuhan aneh-aneh. Nah gitu. Orang yang seperti itu ya nggak bisa berubah. Tapi ada juga orang yang putus asa. Karena beratnya penderitaannya,
orang itu putus asa. Aduh, nggak ada yang bisa menolong saya. Nah, tiga kategori orang itu nggak bisa berubah, Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang yang merasa benar aja itu ya, itu nggak bisa berubah. Terus yang kedua, orang yang terikat dengan kenyamanan hidup. Dan yang ketiga, orang yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, itu dari pasal 2 perikop pertama ya Bapak Ibu. Saya bacakan selanjutnya ayat ke-6 di perikop 2 ini judulnya orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan, sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah, hai putri Sion, dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa Kayaknya macet aku tempat. kepadamu. Oke. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Bapak Ibu, mengenai orang-orang buangan ini, kita bisa melihat lagi di 2 Tawarikh ya, pasal yang 36 itu ayat yang ke-22 ya sampai 23 itu berkata begini. Judul perikopnya Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Nah, Bapak Ibu, ternyata Raja Kores itu raja negeri Persia. Saya juga sekarang ya, secara ilmu bumi dunia aku juga ndak paham lagi ya, Persia itu di sebelah mana. Jadi waktu orang buangan, orang-orang Israel itu diserak-serakkan oleh Tuhan. Di antaranya itu ada yang dibuang ke tanah Persia, ke kerajaan Persia. Kenapa Tuhan Tuhan menyerahkan mereka itu? Kalau kita baca di kitab-kitab sebelumnya, kita pasti tahu ya Bapak Ibu bahwa Tuhan itu marah kepada bangsa Israel dan dikatakan mereka dihukum untuk terserak-serak di muka bumi. Tapi untuk membangun bait Allah ya, bahkan Raja Kores, Raja Persia itu
digerakkan hatinya oleh Tuhan. Ya, jadi ia menugaskan aku. Ya, dia Raja Kores ini enggak, bukan umat Tuhan sebenarnya ya. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapakah di antara kamu termasuk umatnya? Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Wah, ajaib ya Bapak Ibu ya. Enak sekali. Orang dijajah kemudian diberi kesempatan pulang. Ternyata pada saat itu yang pulang itu Bani Benyamin, Bani Yehuda, dan Bani Lewi. Ya, tiga suku bangsa itulah yang pulang kemudian di Yerusalem yang sudah diukur oleh Tuhan itu mereka mendirikan rumah Tuhan. Entah jadinya itu tahun berapa, saya juga tidak mengerti Bapak Ibu. Nah, saya perlu belajar lagi. Jadi di ayat yang ke-12 dari Zakaria pasal 2 itu Tuhan berfirman begini, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus dan ia memilih Yerusalem pula. Ayat 13, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Itu perintah Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita semua mendengar firman Tuhan pagi ini, pasti setelah selesai kita membaca firman Tuhan itu Roh Kudus akan berbicara di hati kita masing-masing untuk memberi pengertian yang lebih dalam. Demikian Pak Heri, saya serahkan kembali untuk Pak Heri melanjutkannya. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Jadi hari ini kita kembali diingatkan dari kitab Nabi Zakaria. Jadi sekali lagi Zakaria itu hidup zaman dengan Hagai yang kita baca beberapa hari yang lalu. Bahkan di bulan-bulan yang sama. Kalau Zakaria ini kan di bulan ke-8. Kalau Hagai kemarin dari bulan ke-6, 7, 8, sampai 9. Nah, sekali lagi seperti yang kemarin juga sampaikan, tadi ayatnya sudah disampaikan oleh Ibu Mirianti dari 2 Tawarik pasal 36 ayat 22-23. Jadi yang tentu kita mau syukuri adalah sungguh kita punya Tuhan yang setia. Apa yang difirmankannya itu pasti akan digenapi. Kalau Tuhan ngomong kirim mereka ditawan di Babel untuk mendisiplin mereka selama 70 tahun, maka ketika masa 70 tahun itu tiba, Tuhan punya kuasa, punya banyak cara untuk menggenapi firman-Nya. Sehingga seperti tadi ayat yang sudah disampaikan oleh Ibu Mirianti dari 2 Tawarik, Tuhan bisa pakai bahkan raja kafir, kalau boleh pakai bahasa istilah gitu ya. Artinya orang yang tidak menyembah Allah Yahweh, Allah yang tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Tuhan bisa menggerakkan hati. Tadi saya ngobrol dengan istri sambil dengar, ya, Raja Kores ini taat mendengar suara Tuhan walaupun sebenarnya dia nggak percaya. Ya mungkin saja dia pernah dengar kisah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun sebelumnya tentang Raja Firaun yang mengeraskan hati, tidak mengizinkan bangsa Israel keluar setelah 400 tahun ditawan, dan akhirnya mereka mengalami banyak tulah yang membuat mereka akhirnya dimusnahkan di Laut Teberau. Tapi Raja Kores langsung bersegera mengizinkan pulang. Tapi kembali dari sisi bangsa Yehuda, Lewi, dan Binyamin yang setengah suku yang di seberang Sungai Yordan di kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda yang ditawan ke Babel. Dan ketika mereka pulang, tujuannya jelas Raja Kores tadi katakan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Tapi di kitab Hagai kita tahu akhirnya dalam waktu 18 tahun mereka tidak melaksanakan hal itu. Tapi mereka malah sibuk membangun rumah-rumah mereka. Yang kemarin saya katakan ya it's okay sih, wajar sih.
Begitu mereka pulang ya mereka tentu mungkin kalau masih ketemu rumahnya yang dulu, tapi kemungkinan besar sudah hancur lebur karena memang dimusnahkan terus ditinggali secara permanen selama 70 tahun, dan kemudian mereka kembali ke situ ya tentu mereka membangun kembali tapi kebablasan, sehingga Nabi Zakaria dan Nabi Hagai dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan mereka kembali kepada fokusnya. Makanya tadi Ibu Mirianti katakan ada 3 hal: merasa benar, merasa nyaman, yang satunya apa tadi? Tidak punya pengharapan. Tidak punya pengharapan. Ya, itu membuat orang sulit untuk bertobat. Nah, makanya berkali-kali juga seperti yang saya katakan, kapan kita bisa benar? Yang waktu kita sadar kita salah. Karena kalau kita merasa benar ya sudah, mentok sudah. Nah, dan iblis akan berusaha selalu membuat kita merasa benar. Karena iblis bukan cuma membuat menyesatkan jalan kita, tapi iblis mau menyesatkan pikiran kita. Makanya kenapa kita harus diingatkan terus oleh firman Tuhan, mulai dari yang lembut, sedang, bahkan sampai tegas. Nah, milikilah hati yang segera bertobat. Bertobat itu perubahan, metanoia. Perubahan mulai dari pola pikir. Nah, selain itu dari apa yang tadi yang Ibu Miranti sudah sampaikan, ya di perikop yang kedua, Tuhan kan mengingatkan lagi bangsa Israel, bangsa Yehuda dalam hal ini khususnya. Kerajaan Yehuda yang kembali. Bahwa mereka itu kan dipelihara Tuhan. Seperti biji matanya. Mereka walaupun diizinkan Tuhan diserak-serakan, tetapi toh pada waktunya Tuhan menggenapi janjinya. Nah, begitulah harusnya yang kita percayai bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Bahkan hidup kita ini seperti biji mata Tuhan. Begitu Tuhan perhatikan. Ya, berkali-kali saya katakan, mata kita saja itu secara refleks akan melindungi ketika ada benda asing yang berusaha masuk. Bahkan kalaupun sempat benda asing itu masuk ke mata kita, maka mata kita tetap akan mengeluarkan cairan air mata untuk segera membersihkan dan memulihkan. Nah, seperti itulah Tuhan perhatikan, Tuhan lindungi, Tuhan jagai hidup kita, sehingga kita bisa bersorak-sorai. Jadi hari ini mari Bapak Ibu, sekali lagi, biarlah hati kita terbuka untuk firman. Bahkan ketika itu berupa nasihat, teguran, kita segera bertobat. Dan ketika kita sepertinya mengalami keadaan yang mungkin secara daging, yang mungkin hari-hari ini orang kan selalu ngomong, kemarin di Komsel semalam kita juga ngobrol, waduh iya keadaan sulit, omset turun, tapi tetaplah percaya bahwa kita punya Tuhan yang menjaga kita ini seperti biji matanya. Kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan yang berkata, orang-orang yang mencari Tuhan, yang takut akan Tuhan, itu tidak akan kekurangan satupun yang baik. Ya tentulah itu yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Ketika kita tetap menjaga hati kita, untuk tetap menanti-nantikan Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah di mana firman Tuhan digenapi, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, bahkan secara ekonomi digambarkan secupak gandum sedina, tiga cupak jelai sedina, kejahatan akan semakin bersimaharajalela lagi, bukan merajalela lagi, bersimaharajalela. Itu benar-benar sudah wow. Tapi sekali lagi, bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi. Dan di dalam Zakaria pasal 2 ini digambarkan, Tuhan menjaganya seperti biji matanya. Sehingga kita bisa tetap bersorak-sorai. Bagian kita adalah berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Jadi kita adalah umat pilihannya, dan tentulah Tuhan yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang begitu panjang sabar dan bisa menjaga umatnya Israel
di dalam perjanjian lama. Kita adalah Israel rohani di perjanjian baru ini. Tuhan tetap sanggup untuk menolong, menjaga, dan memelihara kita. Oleh sebab itu, mari lakukan bagian kita untuk terus percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Berharap bersandar, kerjakan segala sesuatu yang ada di tangan kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi di dalam penyertaan, kasih karunia, dan kuasa Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Merianti. Silakan, Hengki. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur juga buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang terus mengajar kami, mengingatkan kami. Kalau kami harus bertobat, kami harus mendengarkan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau selalu berfirman kepada kami, Engkau akan menjadi pelindung kami seperti tembok api ya Bapa. Tanpa seizin-Mu ya Tuhan, kami tidak dapat diserang oleh iblis ya Tuhan. Kalau kami tidak membuka hati kami kepada iblis ya Bapa. Kewajiban kami yaitu terus sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan. Percaya kepada Engkau, bahwa Engkaulah perlindungan kami ya Tuhan. Engkaulah Allah yang memberkati hidup setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Dan terus mengajarkan, mengingatkan kami ya Tuhan. Kalau Engkaulah tembok perlindungan kami ya Bapa. Dan juga buat Ibu Dr. Merianti yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati Ibu Dr. Merianti ya Bapa. Perlindungan dan juga buat Pak Siregar. Tuhan juga memberikan perlindungan, kesehatan, dan kekuatan ya Tuhan. Kami juga serahkan anak-anak menantu ke bawah tangan kuasa-Mu juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami sepakat dan sehati berdoa buat Pak Ahyong ya Tuhan. Tuhan terus berkati kesehatannya, Tuhan terus memulihkan kesehatannya ya Tuhan. Biarlah semakin hari semakin dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih, kami juga serahkan istri dan juga anak-anaknya, menantu cucunya juga ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Di pagi hari ini kami sepakat buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Tuhan juga berkati kesehatannya, pemulihan demi pemulihan juga Tuhan berkati ya Bapak. Dan juga buat keluarga besarnya, Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan Tuhan, di mana Papa mereka telah dipanggil Engkau ya Tuhan. Kami percaya setiap keluarga besar ini terus diberikan penghiburan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan Ibu Dorcas dan juga keluarga besarnya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapak, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Membawa perekonomian yang lebih baik ya Bapak. Kami melihat sekarang keadaan semakin tidak stabil Tuhan. Biarlah kami percaya, kami memohon dan minta pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah tangan kuasa-Mu terus Tuhan. Mengadon bangsa kami Indonesia ini lebih baik ya Tuhan. Untuk membawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Bapak. Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada ya Tuhan. Biarlah dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Mereka mengambil kebijaksanaan yang benar untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan terus ada dalam kehidupan pemerintahan kami ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik dan benar ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami dan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Tuhan juga berkati setiap hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati suami, istri, anak-anak, menantu, cucu kami juga Tuhan. Tuhan juga berkati setiap usaha pekerjaan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Ibu Dokter. Bapak, terima kasih kalau pagi ini Engkau masih memberi kesempatan kami untuk mendengar firman-Mu. Engkaulah yang sanggup mengubah kami, Tuhan, sehingga kami menaruh kebenaran, hanya kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memenangkan kami. Karena Tuhan sendiri yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk kami merendahkan diri kami, supaya kami keluar dari zona nyaman dan kami tetap berlindung kepadamu dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah pagi ini kami menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya yang ajaib di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan damai sejahteranya bagi kami, dan juga pertolongan Roh Kudus serta penghiburan daripada Roh Kudus. Kami terima di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Izin live ya Pak. Tuhan berkati semua Bapak Ibu.